Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa la nabiyina Adam al-hawari bi anshali mashhad as-salam. Sana fi hadha al-kitab al-shaykh Mustafa al-Ghalib shana al-masma. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Santri-santri sekalian, kita lanjutkan pengajian kita tentang al-ya'su atau putus asa dari alinea law raghibta ila katsirin minan nasi indana. Law raghibta lamuno mengharap sapa sira ila katsirin maring wong akeh minan nasi saking golongan manungsa indana kang ana ngarep kita mimman saking wong-wong yastati'una kang mampu sapa man al-qiyamah ing nglakoni bi'adzaimil a'mali kelawan agung-agunge pira-pira pekerjaan, gedhe-gedhene pira-pira pekerjaan. Allati kang yaudu kang kembali apa naf'uha manfaate allati alal watoni maring tanah air wa abnaihi lan penduduke waton wa abnaihi lan penduduke waton ayakumu yen to padha nglakoni sapa katsir minan nas bi amrin kelawan perkara minal umuri saking pira-pira perkara annafiati kang bermanfaat la tadzaro yaktine beralasan la tadzaro yaktine beralasan sapa wong kang putus asa. Ini kemarin kan berbicara orang yang putus asa. La tadzaro yaktine beralasan sapa wong kang putus asa an zalika saking mengkono-mengkono ayyakumu bi amrin minal umurin nafi'ah. Oleh alasan bima kelawan barang-barang layuk balu kang ora bisa diterima apa mah min hujjatin saking bukti kebenaran. Min hujjatin saking bukti kebenaran. Wala yubahu lan ora bisa diterima lahu kedue wong kang putus asa lahu kedue wong kang putus asa minik tidaren saking alasan atau saking gawe alasan ma'udruman
ora ana utawi alasane wong mau zruman ora ana utawi alasane wong hujjatuhu kang utawi bukti kebenarane man iku alya suputus asa min najahil masruati saking keberhasilane pira-pira penggawean saking keberhasilane pira-pira penggawean pira-pira program wa burhanu lan utawi dalile to pedomane man hujjatuhul yaksu iku su'ubatu najahil a'mali angele keberhasilane pira-pira pekerjaan angele keberhasilane pira-pira pekerjaan. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang putus asa. Kemarin pada alinea yang lewat Allah telah menjelaskan bahwa sikap atau perilaku putus asa itu adalah perilaku yang jahat. Dia bisa menimbulkan dosa seperti dosanya orang-orang yang mengkafiri Allah. Nah, betapa besar itu dosa itu. Makanya laurahibta sekarang, andai kata kamu itu ingin orang-orang yang di hadapan kamu dari orang-orang yang banyak ini, orang-orang yang mampu mengerjakan pekerjaan yang berat sebenarnya, yang manfaatnya nanti untuk tanah air, juga untuk penduduk semua bangsa ini, ya, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Tentu orang yang putus asa itu menjawab beralasan dengan berbagai macam alasan. Alasannya apa? Alasannya mesti direkayasa, alasan yang tidak bisa masuk akal. Habis memang di dalam hati dia sudah tidak ada kemampuan sebenarnya untuk melakukan sesuatu. Jadi mau diharapkan kayak apa? Dikasih opah, paling ya dia hanya mutar-mutar untuk mencari alasan. Bagaimana orang yang alasannya putus asa bisa diharapkan untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang bermanfaat? Rasa-rasanya sangat tidak mungkin. Coba sekarang kita sedang ramai lihat di media massa, di TV maupun di Twitter atau di mana-mana kalian bisa lihat isinya demo di mana-mana. Setelah adanya undang-undang tenaga kerjaan tuh, mereka kebanyakan adalah demo ikut-ikutan, tidak mengerti apa itu sebenarnya yang didemo. Dan undang-undang apa yang merugikan kepada dia? Dia tidak mengerti. Rata-rata hanya ikut-ikut saja. Nah, akhirnya apa? Setelah semuanya itu diketahui hanya ikut-ikutan, akhirnya tertangkap oleh polisi. Sekarang dipekuk beberapa orang. Apa yang terjadi? Ya, dia hanya ngeringkuk di tahanan polisi. Akhirnya dia menyesal. Ngapa dulu kok mau-maunya? Nah, padahal mempelajari tentang undang-undangnya saja belum, mengerti isinya aja belum, tapi dia sudah berani ikut-ikutan, menjarah di sana sini, merusak di sana sini. Ini, coba, ini dijadikan pelajaran oleh kita para santri. Santri jangan berbuat yang sebodoh itu. Santri harus berpikir dulu. Nah, santri harus berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan. Apa bedanya orang yang bodoh dengan orang yang pandai? Nah, kalau orang yang bodoh itu melakukan pekerjaan dilakukan lebih dulu tanpa pikir panjang, urusan nanti, itu orang bodoh. Tapi orang pandai
akan melakukan suatu pekerjaan, dipikirkan dulu manfaatnya apa, akibatnya apa, untungnya apa, semua terpikirkan. Nah, setelah direnung-renung, dipikir-pikir bermanfaat, baru dia berbuat. Ya. Makanya lisanul aqili wara'a akli, ucapan orang-orang yang pandai itu mesti dibalik akalnya bekerja dulu, berpikir dulu, baru ngomongnya muncul. Tapi lisanul jahili amama aklihi, kalau orang yang bodoh ucapannya dulu, ngomong dulu, ya, membuat berita hoak di sana sini, padahal dia belum berpikir jauh apa yang dilakukan itu benar atau tidak. Makanya jadi santri kita harus belajar berpikir terlebih dahulu baru bertindak. Jangan bertindak sebelum berpikir. Nah, nanti akibatnya berani bertindak tidak berpikir, setelah kita nanti mengalami kerugian, kita akan menjadi putus asa. Madzalika la'amrul haqqi bihujjatin. Madzalika ora ana mengkono-mengkono kabeh. La'amrul haqqi yaktine kang menegakkan kebenaran, bihujjatin kelawan bukti kebenaran. Wa ma'ala qaulihim lan ora ana ing atase ucapane wong kang padha putus asa usaratun utawi pengaruh utawa bekas min burhanin sahihin, nah saking dalil kang benar. Apa kejadian yang di atas tadi? Tidak ada lain adalah karena dia tidak bisa memilih mana sebenarnya yang benar, mana yang harus ditegakkan, apa yang diucapkan, tidak punya dasar yang kuat. Sebab dasarnya adalah hanya emosi, ikut-ikutan, makanya akan mudah diprovokasi oleh kawan-kawan. Diomongi, "Kowe lak gelem melu demo, tak usulke yang ngene Pak dosen, ini Pak guru. Diusulke untuk mendapat nilai A." Masa sebodoh itu gurunya, dosennya mau kasih nilai A, demo enggak karuan, jeluntrungnya. Ya, tapi oleh karena tidak berpikir yang baik, bisa jadi terprovokasi seperti itu. Walakin huwal ya'su, angin tetapi ne utai putus asa iku qatala muga-muga membunuh atau membasmi sapa Allah Gusti Allah al ya'sa ing putus asa. Wa aqala lan muga-muga bangkitake sapa Allah al ya'isina ing pira-pira wong kang padha putus asa, bangkitake atharatihim saking keplesete, ya, baisi wa anafa lan muga-muga ngangkat sapa Allah bihim kelawan ya isin ala ya fa'il amali ing atase luhure cita-cita. Wa akhadha lan membimbing sapa Allah bi aidihim kelawan tangan-tangane ya isin ila sholihil amali maring amal-amal kang soleh. Ya, walaupun bagaimana kita juga bangsa Indonesia menyadari bahwa bangsa Indonesia ini adalah berbagai macam suku bangsa
termasuk kita santri yang ada di pondok ini juga berbagai suku bangsa. Kalau kita melihat teman kita ada yang salah langkah, jangan kita jadikan kurban, tetapi harus kita ikut, nah, membimbing dia. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabri. Kita mohonkan kepada Allah agar mereka mendapatkan bimbingan dari Allah, agar mereka dibimbing oleh Allah, ya, mendapatkan tempat yang baik, bisa mengerjakan pekerjaan yang sholih. Nah, itu sikap yang baik. Jangan justru kita diskreditkan. Sesama santri kita harus saling mengingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Innal ya'sa sak temene putus asa iku kot tamakkana, teman-teman wis bersarang, wis manggon apa ya'sa minal qulubi saking pira-pira ati illa aqalla angin ndadekake kerdil, ndadekake cilik apa ya'sa ha ing kulub wastahkamat lan wis dadi kuat apa halaqatuhu jaringan-jaringane yaksu, jaringan-jaringane putus asa yo fin nufusi ing dalem pira-pira hati, pira-pira jiwa. Ghairu nafsin sakliyane hati utawa jiwa qad tadaraka kang teman-teman paring ha ing nafsin sapa Allah Gusti Allah diparingi bibaswisin kelawan cahaya min nuril amali saking cahayane cita-cita. Fadrokat mongko bisa nemu apa nafsin maghabbatal ma'ali ing akibat, maghabbatal ma'ali ing akibat kang bagus atau baguse pungkasan ma'al, tempat nggon kembali ma'al itu baguse pungkasan. Wasaat lan segera apa nafsin ila tahsinil hali maring bagusi keadaan, ditajniya supaya bisa ngasilake apa nafsin samaratil istiqbali ing hasil-hasil masa depan. Ditajniya supaya bisa ngasilake itu bisa maneni apa nafsin samaratil istiqbal ing hasil-hasil atau buah-buah masa depan. Nah, ini perlu difahami kembali. Apabila yang namanya putus asa itu telah melekat di dalam hati, telah kuat jaringannya di dalam hati, putus asa itu akan menjadikan jiwa manusia menjadi jiwa yang kerdil, jiwa yang cilik, jiwa yang picik, jiwa yang susah untuk dikembangkan. Ya. Isinya adalah hanya mencari salah kepada orang lain, tetapi tidak bisa mencari solusi bagaimana sebenarnya menyelesaikan masalah. Yang tidak bisa kena putus asa itu adalah hanya jiwa-jiwa yang diberikan cahaya oleh Allah, yang dikasih petunjuk oleh Allah, sehingga jiwa itu akan memiliki cita-cita, akan menemukan akibat yang baik di masa depan, dan dia juga segera mungkin akan memperbaiki keadaan. Jiwa yang seperti itulah jiwa yang punya harapan nanti ke depan apa yang dilakukan itu nanti akan membuahkan hasil yang diharapkan.
Seperti tadi yang saya singgung, masalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah sekarang. Ini yang diharapkan kan masa depan. Ya, Indonesia kita ini akan menjadi lebih baik. Kita sebagai santri punya kewajiban pokok yang namanya ibadah kepada Allah. Sholat misalnya, ibadah yang pokok. Sholat itu tidak bisa kita kerjakan dengan baik kalau sholat itu tidak ditunjang dengan berbagai perkara yang bisa menunjang, misalnya masalah ekonomi, masalah keamanan, masalah ketentraman, ya, dan lain sebagainya. Kuat gue mempeng salat kayak ratau madang, mergo ekonomi Indonesianya anjlok, wong melarat-melarat, kuatkah gue salat? Ora kuat. Kuatkah gue berjuang menegakkan kebenaran ratau madang? Ora mungkin. Maka dibuatlah itu undang-undang itu dalam rangka memperkuat sebenarnya kalau pemahaman kita sebagai santri, memperkuat persiapan kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, jangan kita suudzon terlebih dulu. Kita harus husnudzon. Kita ikut mendukung bagaimana Indonesia ini nanti bisa terus dibangun, dikembangkan menjadi negara yang maju, sehingga agama Islam yang ada di Indonesia ini akan menjadi agama yang benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Fala takunu ayyuhan nasiun, fala takunu mongko aja sira kabeh ayyuhan nasiuna wahai para pemuda. Iku minal ya isina saka golongane wong kang padha putus asa kabeh. Al kusala pira-pira kang jadi pemalas, al khamilina tur kang padha bodho-bodho kabeh. Nah, ini diharapkan oleh penulis kitab ini, pemuda-pemuda sekarang jangan menjadi orang yang putus asa, jangan jadi pemuda pemalas, apalagi jadi bodoh-bodoh, berbuat yang tidak berpikir, akhirnya merugikan pada dirinya sendiri. Famal yaksu mongko ora ana utawi putus asa iku illa mautun, angin kematian fil hayati ing dalem keadaan urip, fil hayati ing dalem keadaan urip, wasaqaun lan kesengsaraan ba'dal mauti sakwuse mati. Putus asa itu adalah merupakan perilaku yang hanya menyebabkan kematian bangsa ini dalam keadaan hidup. Urip bangsanya, wonge urip tapi mati hatinya, nah, mati jiwanya, sehingga dia tidak ada lain yang diinginkan hanya untuk makan minum sehari-hari. Tapi dari mana makan minum sehari-hari itu tidak terpikirkan jauh. Dia hanya ingin mendapatkan enak, tapi tidak mau susah payah. Makanya orang putus asa itu ibaratnya adalah orang mati dalam keadaan hidup. Nah, artinya hidup tidak ada gunanya. Wasaqaun ba'dal maut, dan kesengsaraan aja yang didapat nanti setelah mati di dalam kuburan. Fazbahul ya'sa, fazbahu mongko berantaso sira kabeh, berantaso sira kabeh al ya'sa ing putus asa, waqaw lan memperkuato sira kabeh al ba'sa ing kekuatan umat, kekuatan bangsa. Waqaw lan memperkuato sira kabeh al ba'sa ing kekuatan bangsa atau keteguhan bangsa. Takunu mongko ana sapa sira kabeh iku minal muflihina, sangka golongane wong kang padha beruntung kabeh. Maka sekarang tugas kita apa? Ya, jauhi itu putus asa, binasakan putus asa, jangan sekali-kali putus asa jadikan sahabat. Perkuat itu ya, kesatuan dan persatuan bangsa, keteguhan bangsa untuk membangun negeri kita ini. Takunu minal muflihin,
Kalau demikian, kamu pasti akan menjadi orang-orang yang beruntung, baik dunia maupun akhirat. Santri-santri sekalian yang kami sayangi, inilah yang dapat kita kaji bersama dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan akhirnya kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Kata keroblengnya mohon maaf. Mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم